cuma ngambil-ngambil yang di sekitar rumah seperti yang ada di got-got. Jadi kalau mau bikin ekoprint biasanya saya jalan-jalan, kemudian ada nemu rumput saya pakai. Untuk pemasarannya karena online jadi luas ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kemudian langganan dari Jepang dan Australia juga ada. Perkenalkan, saya Tin Majid, owner dari Ramban Ayu, ibu 6 orang anak asli Temanggung. Jadi ekoprint itu adalah teknik memberi warna dan memberi motif kepada media menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, batang, semua bagian tumbuhan bisa dipakai. Kemudian ekoprint juga aplikasikan di keramik, bambu, kertas, kemudian di kulit juga bisa. Saya itu sebenarnya kenapa kok ngambil ekoprint? Pada awalnya saya memang suka kerajinan. Saya pernah ikut belajar batik, kemudian belajar jumputan menggunakan warna sintetik. Kemudian saya waktu mencuci itu kok limbahnya ngeri ya. Kemudian saya baca-baca itu di daerah penghasil batik itu bahkan sungai itu tercemar, bahkan sungai itu warnanya hitam. Jadi saya mikir gimana ya kalau yang bikin kerajinan tapi yang ramah lingkungan. Kemudian saya lihat di postingan Facebook ada teman membuat kain ekoprint. Kemudian saya nanya itu apa gitu. Ekoprint, tapi saya mau nanya-nanya apa itu ekoprint itu malu. Kemudian saya browsing-browsing, kemudian awalnya saya cuma lihat-lihat tutorial di YouTube, tapi dipraktekkan itu nggak bisa. Kemudian saya nyari-nyari guru, kemudian saya belajar akhir tahun 2019. Kemudian saya belajar satu guru, nggak puas kemudian belajar. Jadi guru saya banyak, jadi dari Temanggung ada, kemudian dari Jogja, dari Bogor, dari Depok ada, dari Jawa Timur juga ada. Sebelumnya saya menggunakan kata wilis ekoprint. Tapi karena untuk daftar haki itu ternyata sudah ada yang pakai, kemudian spontan aja saya bilang Ramban Ayu. Ramban itu kan artinya rumput ya, rumput tapi cantik gitu. Kita mengkombin dengan teknik jumputan. Jadi eko dulu, kemudian baru kita jumput, atau dasarnya kita jumput dulu baru ditimpa ekoprint. Kemudian juga kita menggunakan lurik, kemudian dikombinasi dengan ekoprint. Kalau mau bikin ekoprint biasanya saya jalan-jalan, kemudian ada nemu rumput saya pakai, kemudian di depan ada daun kersen, kemudian daun salam, daun kemboja, kemudian pepaya itu saya pakai. Kalaupun kalau ada pesanan pakai daun yang begitu banyak, makanya saya pesannya di Kulon Progo itu daun jati, kemudian daun lanang. Tapi kalau nggak ada pemesanan, saya cuma nyari-nyari di sekitar rumah aja. Produk kita kain itu dari kain rayon, kemudian katun, linen, sutra, ATBM, kemudian pasmina, jilbab, kemudian juga tas kulit ekoprint, kemudian pakaian jadi, sepatu dan sebagainya. Untuk pemasaran kita memakai media Instagram, kemudian TikTok, Facebook terutama fanpage, kemudian ada Google Business, YouTube juga ada. Untuk pemasarannya online jadi luas ya, dari Sabang sampai Merauke, kemudian langganan dari Jepang dan Australia juga ada. Alamat medsosnya kalau IG itu ekoprint.ramban.ayu. Kemudian kalau TikToknya pelatihan ekoprint. Kita juga mengedukasi, yaitu kita buka kelas online dan offline. Untuk kelas online, peserta juga dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Malaysia juga ada. Untuk privat di rumah juga bisa. Atau kita dipanggil untuk di SD, SMA, atau untuk pemberdayaan ibu-ibu UMKM di kecamatan atau desa juga bisa. Harapan ke depan saya pengen banget produk ekoprint itu, kain-kain ekoprint itu bisa didesain oleh desainer-desainer terkenal. Saya pengen banget ekoprint ini didesain oleh Ani Avanti, pengen banget. Kami ikut Inagraf, Maret itu juga kita ikut Inagraf, kemudian tahun lalu juga ikut Inagraf.
Kemudian untuk pameran di Semarang juga pernah, di Jogja, rata-rata di Jogja. Jadi untuk teknik ecoprint itu ada dua, yaitu teknik ketok dan teknik kukus. Kalau teknik ketok itu jadi kain kemudian diketok-ketok langsung, daunnya diketok-ketok langsung, kemudian diangin-anginkan, kemudian difiksasi, dikunci. Kemudian untuk yang kedua yaitu teknik kukus, jadi kain itu harus kain serat alam. Jadi serat alam bisa sutra, bisa wool, katun, kemudian serat nanas dan sebagainya. Untuk kain sendiri, kain yang kita beli dari toko itu tidak bisa langsung untuk diproses. Jadi kita proses, yaitu proses awalnya itu melalui proses scoring, yaitu proses membersihkan zat-zat kimia bawaan dari pabrik. Kemudian yang kedua proses moldan. Proses moldan itu memberi unsur logam di dalam serat kain. Setelah di scoring, moldan, baru kita proses ketok atau proses kukus. Jadi prosesnya satu lembar itu membutuhkan 10-14 hari. Kalau untuk kulit itu hampir sama, cuma yang harus diperhatikan waktu ngukus. Ngukusnya itu tidak boleh lebih dari 80 derajat. Jadi harus ada termometer di kukusannya, karena kalau terlalu panas nanti matang, jadi krecek nanti, bukan jadi ini tapi jadi krecek. Untuk wisatawan yang berkunjung ke Temanggung, boleh loh kita main-main di Ramban Ayu. Alamat kami di Kafling Argo Dewi, Gang 9, nomor 202, RT 5 RW 03, Kelurahan Mungseng, Kabupaten Temanggung. Bersama Ramban Ayu, be elegant without destroying the nature.